Pagi warga desaku, hari yang sangat cerah ini aku ingin memberitahu kalian bahwa hari ini adalah hari panen kita yang pertama. Untuk itu, aku berharap kalian bersemangat melakukan. Pemimpin desa tersebut bernama Gusti Pageh. Dia merupakan pemimpin yang sangat dihormati oleh rakyatnya karena kepribadiannya yang penuh semangat dan hidup berbaur dengan rakyatnya, tanpa memandang statusnya sebagai pemimpin dari desa tersebut. Terima kasih warga desaku. Atas semangat kalian, hasil panen kita hari ini sangat memuaskan. Kuharap kalian dapat bekerja seperti ini sampai musim panen berakhir ya. Terima kasih. Aku pamit ke desa seberang ya untuk menjual kopi-kopi yang sudah dipanen warga. Baiklah nak, hati-hatilah kau saat memasuki hutan. Ya Bu, doakan selalu agar kopi-kopi yang aku jual aku terjual. Aku pamit dulu ya Bu. Aku akan selalu mendoakan. Setelah mendapat restu dari ibunya, Lestari bergegas mengemasi barangnya dan berangkat menuju ke desa seberang untuk menjual hasil kebun kopi. Sudah 1 bulan kita berada di sini, tapi kita juga belum mendapatkan apa-apa. Persediaan makanan dan minuman kita sudah semakin menipis. Ada yang punya ide apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita masuk ke desa Munduk dan kita mulai menguasai desa tersebut? Idemu bagus, tapi pasukan mereka tentulah sangatlah hebat. Kita pastilah kalah dengan mereka, apalagi dengan semangat juang mereka yang sangat tinggi. Bagaimana kalau kita menyusupi desa tersebut, lalu kita pecah desa itu menjadi 2 kubu? Bagaimana? Brilian. Dengan cara seperti itu, kita bisa masuk ke dalam desa tersebut, mengiming-imingi mereka dengan tanah yang kecil dan mereka pasti akan memihak kepada kita. Gimana? Aku juga mendapatkan info dari petugas yang menjaga di perbatasan. Katanya dalam waktu dekat ini desa Munduk akan ada panen kopi. Jadi pasti akan banyak ada pengumpul yang memasuki lewat daerah ini. Jadi bagaimana? Ide bagus. Dengan hal tersebut, kita tidak akan mengotori tangan kita sendiri. Wah, sepertinya di sana ada bangunan. Mungkin aku bisa beristirahat sejenak. Permisi. Apakah Anda suara itu? Iya, aku dengar dari luar sana, Tuan. Kalau begitu, coba kamu cek di luar. Baik, Tuan. Selamat siang. Sepertinya kamu warga dari desa Munduk. Apakah kalian bisa? Saya jualan kopi dari desa Munduk dan ingin menjual hasil kopi ke desa seberang sana. Kau tampaknya sangat lelah. Apakah kau ingin istirahat di sini? Kami akan menjamumu dengan sangat. Kalau begitu, aku masuk terlebih dahulu. Stop! Kau tunggu dulu di sini. Komandan, ini kesempatan emas kita untuk menguasai desa Munduk. Aku harap aku mendengar berita yang bagus. Apa itu, Richard? Begini, seperti rencana kita tadi. Sekarang, seorang pedagang dan desa Munduk berada di sini. Bagaimana kalau kita mengajaknya bernegosiasi dan bekerjasama? Richard, Han, temui dia. Buat kesepakatan.
Setelah selesai menyusun rencana, akhirnya Sersan Han dan Sersan Richard menemui Losari yang menunggu di luar dengan rasa cemas. Hai Nona, sepertinya Anda terlihat sangat lelah. Apakah Anda ingin menikmati segelas air? Tidak Tuan, terima kasih. Kalau begitu, sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan seperti ini? Saya sudah melakukannya selama 3 tahun. Sebelumnya orang tua saya melakukannya, tetapi karena mereka sudah tua, akhirnya saya menggantikan mereka. 3 tahun, itu bukan waktu yang singkat dalam melakukan pekerjaan seperti ini. Lalu, apa yang sudah Anda dapatkan dalam pekerjaan ini? Materi yang diberikan tidak seberapa, tapi desa menjamin kehidupan kami aman, damai, dan tentram. Lalu, seberapa banyak harta yang sudah kamu miliki? Harta yang kami miliki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Tapi, bagaimana jika kau mendapatkan harta yang lebih? Coba pikirkan, bagaimana keluargamu? Bagaimana derajat keluargamu jika harta yang kau miliki sangat banyak? Coba pikirkan. Kami bisa memberimu sebidang tanah yang bisa kamu manfaatkan tanpa harus diperbudak seperti ini. Tapi aku rasa kehidupan sederhana ini sudah cukup untuk keluargaku. Tapi, coba kau bayangkan jika kamu dapat hal yang lebih dan keluargamu bisa menjadi keluarga yang terpandang di desamu. Tapi tunggu dulu, apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku? Sebenarnya kami hanya ingin menemui kepala desa tempat tinggal saja. Kalau hanya itu yang kalian inginkan, itu adalah hal yang mudah untuk aku lakukan. Tetapi kalian pasti punya maksud di balik semua ini. Kau sungguh orang yang keras kepala, tapi kami tidak punya niat sejahat itu. Sebenarnya apa yang kalian ingin dapatkan dari kepala desaku? Sebenarnya kami ingin membeli hasil desa kalian, tapi bukan sekarang. Maka dari itu, kami ingin membuat perjanjian bahwa jika kalian sudah panen, kalian akan bersedia menunggu kami untuk membeli hasil desa kalian. Dan kau sebagai perantaranya akan mendapatkan bonus dari kami. Bagaimana? Baiklah jika itu maksud kalian yang sebenarnya. Maaf, aku telah berprasangka buruk kepada kalian. Dan satu hal lagi, aku akan membayar semua hasil desa yang kamu bawa sekarang. Sesampainya di desa, Losari pun segera menuju ke balai desa dan bertemu dengan Gusti Pageh untuk memberikan hasil dari penjualan. Selamat sore Gusti. Selamat sore Losari, bagaimana penjualan kopi kita hari ini? Sepertinya hari ini kita sangat beruntung Gusti. Orang-orang Belanda yang aku temui tadi membayar semua kopi-kopi yang aku bawa. Kemudian mereka ingin membeli semua kopi yang kita punya Gusti. Benarkah? Aku sering mendengar bahwa Belanda ingin membeli semua rempah-rempah ada di desa ini. Tapi itu di luar dugaanku. Mereka membeli sebanyak itu. Maka dari itu mereka ingin menemui Gusti untuk melakukan transaksi ini. Baiklah. Kapan saya bisa menemui mereka? Secepatnya Gusti, besok akan saya yang mengantarkan Gusti menemui mereka. Baiklah. Besok pagi kita akan berangkat menemui mereka. Baiklah Gusti, kalau begitu karena hari sudah semakin sore, aku pamit dulu ya Gusti, karena ibuku sendirian di rumah. Hati-hati Losari. Permisi Gusti. Malam hari, Losari pun menceritakan kepada ibunya mengenai pertemuannya dengan Belanda. Bu, penjualanku hari ini sangat memuaskan Bu. Aku belum sampai di desa seberang, tetapi semua kopi-kopiku sudah laku terjual. Benarkah? Lalu siapa yang membeli kopi-kopi itu? Tadi pada saat di hutan, aku menyinggahi sebuah bangunan untuk beristirahat. Dan ternyata bangunan itu adalah kediaman Belanda Bu. Mereka lah yang memborong semua kopi-kopiku Bu. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Belanda itu ingin membeli semua kopi-kopi yang ada di desa Munduk dan ingin bertemu dengan Pak Gusti Pageh Bu. Jadi aku besok meminta izin kepada ibu untuk mengantarkan Pak Gusti Pageh menemui Belanda-Belanda itu. Bagus, tapi aku harap kau berhati-hati. Aku tidak ingin ada hal buruk yang terjadi akibat perjanjian itu. Baik Bu. Keesokan harinya, Losari dan ibunya bertemu dengan Gusti Pageh di perkebunan. Losari pun mengajak Gusti Pageh menuju ke kediaman Belanda. Selamat pagi Gusti Pageh. Selamat pagi. Bagaimana hasil panen kalian hari ini? Hasil panen hari ini berjalan lancar. Kami baru saja mengambil hasil panen di kebun. Oh iya Gusti, kemarin Losari bertemu dengan Belanda.
Dan sepertinya Belanda ingin membeli semua hasil bumi kita. Benarkah? Bagaimana kelanjutannya? Belanda ingin bertemu dengan Anda lebih lanjut selaku kepala desa di sini. Baiklah, siapa yang akan mengantarkan saya akan menuju Belanda? Saya akan mengantarkan Gusti menuju kediaman Belanda. Baiklah. Halo Tuan, seperti yang sudah Anda dengar dari Nona Losari, bahwa kami ingin melakukan kesepakatan mengenai pembelian kopi di Desa Mundo. Kesepakatan seperti apa itu, Nona? Kami akan membeli seluruh hasil perkebunan ini, tetapi tidak mungkin kami mempunyai uangnya itu. Dan tidak mungkin juga kami pulang dengan tangan kosong. Losari, cepat kamu pergi ke desa, beritahu warga desa bahwa Gusti Paga sudah menjual hasil perkebunan pra kami. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Jangan lakukan itu, Losari. Desa lebih berharga daripada nyawaku. Mungkin nyawa Gusti Paga tidak berharga, tapi bagaimana dengan nyawa orang ini? Cepat! Ternyata, tanpa sepengetahuan dari Losari, Belanda telah mengikuti Losari saat dalam perjalanan pulang dari kediaman Belanda. Sementara, saat Losari pergi untuk menemui Gusti Pageh, Belanda pun mengambil kesempatan untuk menculik ibu dari Losari. Cepat pergi! Gusti Aji, Gusti Aji. Gawat, Gusti Aji, gawat. Apa yang terjadi lo? Di mana kakakku? Itu hal yang gawat. Gusti Pageh sudah mengkhianati kita. Aku masuk dulu. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini, pada saat aku tadi menemui Belanda bersama Gusti Pageh, Belanda itu menginginkan semua hasil bumi kita. Lantas apa kakakku menyetujuinya? Awalnya Gusti Pageh tidak menyetujuinya, namun karena Belanda menyodorkan nilai yang sangat besar kepada Gusti Pageh, akhirnya Gusti Pageh menyetujuinya. Lalu di mana kakakku sekarang? Dia melarikan diri ke ibu kota dengan banyak uang yang dia miliki. Bahkan dia mau menjadikanku sebagai budak kepada Belanda-Belanda itu. Ah, kau mengada-ngada. Mana mungkin kakakku melakukan hal seperti itu? Kau tahu dia adalah orang yang paling berintegritas yang aku tahu. Baiklah, jika kau tidak percaya, kau bisa melihatnya langsung ke perkebunan. Pasti di sana sedang dikerubuni oleh Belanda-Belanda itu. Yaji lantas mengajak Wayan Urip dan Gustiwati untuk mengecek kondisi perkebunan. Aku tidak percaya kakakku yang selalu aku kagumi bisa melakukan hal hina seperti ini kepada desa yang sudah membesarkannya. Bukan begitu, Gusti Haji. Mungkin saja ini adalah jebakan Belanda untuk memecah persatuan kita. Aku sudah tidak percaya siapa-siapa lagi sekarang. Aku harus segera memberitahu warga desa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku harus mengambil kendali atas desa ini. Hal ini pun akhirnya mengakibatkan perpecahan di Desa Munduk, karena sebagian warga masih percaya pada Gusti Pageh. Bagaimana ini Gusti? Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya Belanda akan mengambil alih desa kita. Tenang saja, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Berikan aku waktu untuk berpikir sebentar. Baiklah, aku akan selalu mempercayai perkataan Gusti. Terima kasih. Aku masih tidak percaya kalau Gusti Pageh menjual perkebunan itu kepada Belanda. Mana mungkin yang melakukan hal tersebut? Kau kira aku juga percaya? Aku sangat mengenal betul bagaimana sifat Gusti Pageh sejak kita berpacaran. Bagaimana kalau kita besok ke dalam Belanda untuk memastikan bahwa Gusti Pageh benar-benar diculik? Ini merupakan waktu yang tepat karena markas mereka sedang kosong. Hal yang bagus, tapi itu sangat berisiko. Begini rencananya. Wayan Urip dan Gustiwati pun menuju ke kediaman Belanda. Sampainya di sana mereka menjalankan rencana. Gustiwati akan berdagang ke kediaman Belanda sembari mengecek keadaan dan kondisi Belanda. Permisi Tuan, saya dengar Belanda sangat tertarik dengan rempah-rempah kami. Oleh karena itu, saya kesini membawakan sedikit rempah-rempah.
Maaf, tetapi Jenderal Frank sedang berada di perkebunan desa. Oh baik Tuan, maaf telah mengganggu waktu Anda. Situasi aman, hanya ada seorang tentara yang berada di sana. Namun, aku tidak melihat tanda-tanda Gusti Paga berada di sana. Baiklah. Aku akan menyusul ke sana. Kau tunggulah di sini. Gusti, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku hanya mengikuti naluriku saja, Gusti. Dan kenapa Mantis ini bisa di sini juga? Begini ceritanya. Gusti Paga bercerita tentang kejadian yang telah dialami kepada Wayan Urip. Dia juga memberitahu rencana Belanda untuk mencuri hasil panen yang berada di gudang. Kemudian, Wayan Urip mengajak Gusti Paga untuk keluar dari tempat tersebut. Itu yang ceritanya, Gusti. Baik kalau begitu, aku akan membebaskan kalian. Tunggu ya, bila aku keluar dari tempat ini akan ada masalah yang lebih besar. Belanda sangat mudah untuk mengatur strategi mereka. Mereka sangat ahli dalam hal bersiasat. Sangat kecil kemungkinan kita untuk mengalahkan Belanda itu. Begini saja, aku tugaskan kau untuk menjaga perdamaian desa kita. Tapi Gusti, Belanda datang. Kau dapat pergi lari. Cepat ya, cepat. baik Gusti. Ternyata benar Belanda telah menyerang Gusti Paga. Tapi beliau tidak mau diselamatkan. Dan beliau menyuruhku untuk menjaga gudang karena nanti malam Belanda akan menyerang gudang kita. Baiklah, kalau begitu kita ke desa sekarang. Gusti Haji! Ada apa? Ini teman Gusti Paga, dia sedang ditahan di kediaman Belanda. Benar, Gusti Haji. Nanti malam Belanda akan menyerang gudang kopi kita. Lalu kenapa kalian tidak menyelamatkannya? Dia tidak mau diselamatkan Karena apa? Karena dia sudah menjual kebun kopi kita. Aku tidak peduli dengan pengkhianat itu. Gusti Haji, kalau Gusti Haji masih tidak percaya dengan Gusti Paga, maka aku sendirilah yang akan bawa gudang itu. Tapi, kau tidak mungkin bisa sendiri. Kau beruanglah susun rencana untuk menyelamatkan Gusti Paga. Kalau begitu, berhati-hatilah kamu. Woi, mau apa kalian kesini? Hanya kau dari sana. Bosan, artinya dia sangat kuat. Pukulan harimau! Wah, Tidak berasa. oh! Makan. Tembakan harimau! Siapa yang melakukan hal ini padamu, Wayan? Wayan? Tidak! Para wargaku, Gusti Paga telah ditahan oleh pihak Belanda. Selama ini kita telah salah paham. Oleh karena itu sekarang adalah waktu kita untuk menyerbu ke kediaman Belanda. Serbu! Jenderal, lihatlah hasil kebun kopi dari desa Budok ini, Jenderal. Sangat melimpah.
Benar, tangan alami Parwa. Memang jitu idemu itu, Richard. Iya, tentu saja, Jenderal. Tunggu, apakah kalian mendengar sesuatu? Oh, iya. Sepertinya aku mendengar sinyal bahaya dari markas kita. Kenapa kalian diam? Ayo kita cari tahu. Ayo. Sementara itu, para Belanda yang berada di perkebunan menyadari sinyal bahaya yang dikirimkan oleh Sersan Han, dan mereka segera kembali menuju ke markas. Gusti Haji, bangun. Kau tidak apa-apa? Aku udah kakak. Tolong lepaskan ingatanku nih. Apa sebenarnya terjadi kakak? Ceritanya sangat panjang, Gusti Haji. Besari, Mari, kita harus menyerang balik Belanda. Ayo, kita harus mengambil senjata untuk menyerang mereka. Lekas! Hans, Sersan, siapa melakukan ini? Wah! Hei, menyerahlah. Jangan pernah kalian lagi datang ke desa ini. Kalian tidak ada apa-apa ya.